Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama kita ini yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Dengan sub materi makna beriman kepada hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. Kompetensi yang akan dicapai yaitu 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Indikator pencapaian kompetensi yaitu meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. Menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dan menyajikan paparan tentang makna dan tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, siswa dapat meyakini terjadinya hari akhir. Siswa dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. Siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dan siswa dapat menyajikan paparan tentang makna tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Makna iman kepada hari akhir. Hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana ini dan memasuki awal kehidupan yang baru dan abadi di akhirat. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Pada kehidupan abadi itulah manusia akan mendapatkan kepastian hidupnya. Apakah hidupnya akan berhasil dan bahagia atau sebaliknya? Hidupnya akan celaka dan sengsara? Beriman kepada hari akhir juga harus diikuti dengan beriman kepada kehidupan akhir dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Adapun definisi hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Seperti yang ada terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah 177. Juga di dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Kiamat terbagi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Adapun kiamat kecil itu yaitu kiamat sugra yang biasa kita dengar, yakni berakhirnya kehidupan tiap-tiap manusia yang hidup. Setiap makhluk hidup tentu akan mengalami kematian. Binatang-binatang akan mati sesudah masa hidupnya berakhir. Begitu pula tumbuh-tumbuhan akan mengalami keadaan serupa. Begitu juga dengan manusia. Beberapa contoh kiamat kecil yaitu bencana-bencana alam, tsunami seperti gempa bumi yang dapat menewaskan beberapa orang di wilayah tertentu. Yang kedua, kiamat besar, yaitu kiamat kubra
atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda-tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda datangnya kiamat besar yang paling dikenal yaitu adanya Dajjal. Nah, materi kita yang kedua yaitu tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda kiamat. Beberapa tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir yang sudah cukup banyak diketahui yaitu yang pertama, munculnya Dajjal. Sebagai umat muslim, tentu telah banyak yang tahu mengenai Dajjal. Sosok makhluk yang mempunyai mata satu, yang mata sebelah kanannya buta. Ceritakan juga bahwa Dajjal datang ke semesta guna membawa fitnah serta merenggut keimanan manusia, sehingga nantinya manusia menjadi tidak mempunyai keyakinan serta berpihak pada Dajjal. Yang kedua, hancurnya alam semesta. Ketika hari akhir tiba, semua permukaan alam semesta akan tenggelam serta hancur. Hal tersebut akan membuat 3 bagian bumi tenggelam secara bertahap, mulai dari bagian timur hingga barat dan sampai Jazirah Arab. Sesudah penenggelaman tersebut, tidak ada makhluk hidup yang dapat tinggal di bumi. Ketiga, keluarnya asap dukan. Ini adalah sebuah penyakit. Nah, salah satu tanda kiamat besar ialah keluarnya dukan atau asap yang dapat mengakibatkan wabah atau suatu penyakit untuk dapat menyangkit seluruh manusia. Penyakit tersebut dapat menyebabkan flu untuk orang-orang yang beriman serta dapat mematikan untuk orang-orang kafir. Asap tersebut muncul secara tiba-tiba dari lapisan bawah bumi. Ya'juj dan Ma'juj, yaitu yang keempat. Mungkin belum banyak yang tahu tentang kedua kata ini. Saat Anda mempelajari mengenai hari akhir, kedua istilah ini wajib dipahami dengan baik. Kedua kata tersebut akan muncul nanti pada saat hari akhir tiba. Kedua akan dikisahkan mempunyai suatu kekuatan yang tersembunyi serta akan berperan sebagai penghancur serta perusak kehidupan yang ada di alam semesta. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Kalau biasanya kita dengar matahari akan terbit dari timur serta terbenam di sebelah barat, maka hal tersebut akan terjadi sebaliknya. Kalau hal itu terjadi, maka berarti tidak tanda kiamat besar sedang terjadi. Tanda kiamat yang besar yang paling jelas ialah matahari muncul dari arah terbenamnya. Fenomena tersebut terjadi hanya kalau hari akhir sudah dekat. Yang terakhir, turunnya Nabi Isa. Pada hari di mana kiamat datang serta Dajjal turun ke semesta alam, maka Nabi Isa pun akan diturunkan untuk membunuh Dajjal. Tersebut dilakukan untuk menolong umat manusia
saat akhir zaman. Dengan adanya pertolongan ini, manusia dapat menghadapi masa perhitungan amal dengan lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.